Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, ketemu lagi dengan Ibu Ayu. Pada masih di rumah kan? Anak-anak ibu, walaupun kita di rumah, anak-anak selalu belajar, gembira dan bahagia selalu bersama keluarga. Nah, anak-anak ibu yang di rumah, hari ini Ibu akan menghibur anak-anak dengan sebuah cerita dongeng, yaitu tentang si kerudung merah dan serigala. Ya. Oke, kita mulai ceritanya. Dahulu kala di tengah rimba ada sebuah rumah mungil. Di rumah itu tinggallah seorang gadis kecil yang bernama si kerudung merah. Pada suatu pagi, sambil mengantarkan anaknya sampai ke pagar, berkatalah ibu si kerudung merah, "Nenek sedang sakit. Bawalah keranjang bersih kue ini kepada nenek. Tetapi ingat, ikutilah terus jalan ini dan jangan berhenti-henti di tengah jalan. Dengan begitu, engkau tidak akan mendapat bahaya." Lalu si kerudung merah menjawab, "Jangan khawatir, Bu. Aku akan berlari sampai di rumah nenek tanpa berhenti." Tetapi belum lama ia berjalan di hutan, gadis kecil itu sudah lupa akan pesan ibunya. La 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 la. "Wah, ada buah stroberi," kata si kerudung merah. Lalu ia meletakkan buah dan keranjang itu. Lalu ia memakan buah stroberi tersebut. Aduh, masa-masa dan besar lagi, nyam 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 nyam, sedap. Nah, si gadis kecil tadi berlari ke sana kemari, setiap kali memasukkan buah stroberi ke mulut. Tiba-tiba ia teringat kembali kepada nenek dan keranjangnya, lalu bergegas-gegas kembali ke jalannya tadi. "Syukurlah, keranjang itu masih ada." Sambil bernyanyi-nyanyi, si kerudung merah melanjutkan perjalanan. La 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 la. Hutannya makin lebat. Tiba-tiba di antara rerumputan itu ia melihat bunga aster hutan. "Aduh, indahnya," seru si kerudung merah. Ia teringat pada neneknya, lalu mulai memetik bunga sampai berkumpul segubung besar. Sementara itu, sepasang mata garang mengintai dari balik pohon. Kerudung merah terkejut ketika mendengar bunyi kertak-kertak di belakangnya. Jantungnya berdebar keras, duk-duk, 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 duk-duk. Nah, anak itu terkejut karena mendengar suara Paro yang bertanya kepadanya, "Mau kemana engkau sendirian di hutan sunyi begini, gadis manis?" Lalu si kerudung merah menjawab, "Ke rumah nenek mengantar kue," jawabnya. Dengan suaranya yang gemetar, si kerudung merah ketakutan. Serigala jahat tadi bertanya kembali, "Nenekmu tinggal sendirian?" Lalu si kerudung merah menjawab, "Iya, tetapi kalau ada orang tak dikenal datang, ia tidak akan membukakan pintu." Nah, lalu si serigala tadi menjawab lagi, "Baiklah, selamat berpisah. Mungkin nanti kita berjumpa lagi." Lalu serigala tadi pergi sambil berpikir, "Akan kumangsa dulu neneknya, lalu kutunggu si cucu." Rumah si nenek sudah kelihatan. Tok, tok, tok. Serigala pun mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya nenek di tempat tidur. Sambil melirikkan suaranya, serigala itu menjawab, "Aku, Nek, si kerudung merah.
Aku membawa kue untuk nenek. Masuklah, kata si nenek. Bayangan menakutkan muncul di dinding. Kasihan si nenek. Dengan sekali lompat, serigala sudah ada di kamar dan menelan. Ham! Si nenek tadi ditelan bulat-bulat sama si serigala. Tak lama kemudian, Kerudung Merah pun datang untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Nek, boleh aku masuk? Cepat-cepat serigala mengenakan tudung senang nenek lalu naik ke tempat tidur sambil berusaha menirukan suara nenek yang agak gemetar. Ia pun menjawab, "Tarilah kancing pintu dan masuklah." "Mengapa suara nenek besar sekali?" tanya si Kerudung Merah. Dan serigala pun menjawab, "Kan makin baik untuk menjambutmu." "Wah, mata nenek lebar sekali." "Kan makin baik untuk melihatmu." "Dan besarnya tangan nenek," seru si Kerudung Merah. "Kan makin baik untuk merangkulmu." "Dan mulut nenek, aduh besarnya," kata si gadis Kerudung Merah. "Kan makin baik untuk melahapmu." Sambil melompat dari tempat tidur, ia pun melahap si Kerudung Merah bulat-bulat. Kemudian, karena kekenyangan, serigala tadi tertidur. Sementara itu, seorang pemburu lewat. Ia berniat untuk singgah dan minta minum. Nah, sudah beberapa hari ia mengejar serigala besar, tetapi ia kehilangan jejaknya. Sewaktu mendekat, ia mendengar dengkur yang aneh dalam rumah. Si pemburu tadi mengintip lewat jendela dan melihat serigala bisa mendengkur di tempat tidur nenek. Ia mengintip lewat jendela dan berkata, "Hah? Serigala yang kucari-cari kali ini takkan lolos." Tanpa suara ia mengokang senapannya. Lalu dengan hati-hati ia membuka daun jendela, laras senapan diarahkan kepada binatang itu. Dan dahar, matilah si serigala. Apa kata pemburu itu? "Akhirnya kutangkap kau," seru si pemburu dengan gembira. Orang-orang tidak perlu takut lagi sekarang. Kemudian ia membelah perut binatang itu yang sudah mati. Betapa terkejutnya sang pemburu ketika dalam perut binatang itu keluarlah si Kerudung Merah dan si nenek tanpa cedera dan masih hidup. "Syukur kamu tidak terlambat," gumam si nenek yang masih gemetar. "Jalan di hutan sudah aman kembali," kata si pemburu. "Serigala jahat itu sudah mati dan engkau dapat pulang dengan hati tenang," katanya kepada si Kerudung Merah. Ketika itu hari sudah petang. Ibu Kerudung Merah sangat cemas karena anaknya belum pulang. Maka ia pun menyusul ke rumah nenek. Melihat anaknya selamat, tak kurang suatu apapun. Ia menangis karena gembira. Sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih kepada sang pemburu. Lalu pulanglah Kerudung Merah bersama ibunya. Nah, anak-anak ibu, ingatlah selalu nasihat orang tuamu jika tidak ingin celaka. Anak-anakku, demikianlah kisah dan cerita ibu hari ini. Semoga anak-anakku terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.